Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat BRPT, kelima Tins, ke-6 Inco, dan ke-7 Antam. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini naiknya cukup signifikan ya, 1,5% ke harga 6.087. Sempat menyentuh level kritikalnya di 6.100, namun dibawa turun ya di akhir. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup besar di 11,5 triliun. Asing hari ini net sell di 390 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini ISG belum update ya di TradingView. Tapi kalau sebenarnya bagus tadi kalau ISG bisa tutup pas di 6.100-an atau di atasnya ya. Sayangnya tutupnya ISG di 6.087. Tapi nggak masalah asalkan besok naik lebih tinggi ya. Tapi kalau besok koreksi perlu hati-hati karena bisa aja ISG kembali akan mengarah ke supportnya daerah 6.000. Gap nggak ada lagi ya. Gap memang ada di bawah ya, tapi kemungkinan seperti yang saya bilang kemungkinan akan ditinggal karena udah 2 support dijebol terus dia mantul. Jadi ya agak susah lagi kalau dia sampai balik ke bawah 5.800 kecuali memang crash ya. Tapi pandangan saya ya kemungkinan akan ditinggal. Jadi seperti itu untuk ISG sekarang ya di area resistennya di 6.100 dan belum tertembus ya. Tadi sempat tembus, sayangnya memang gagal dan tutup di bawah. Besok kemungkinan masih bisa lanjut, semoga aja nanti malam market Amerika dan market Eropa rebound juga ya, besok ISG akan melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup naik 2,98% ke harga 690. Asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi tipis. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco seperti yang saya analisa sebelumnya, memang Medco ini mempertahankan. Jadi memang mau up trend walaupun terindikasi double top, tapi terlihat saat ISG crash di tanggal 21 Juni dia sempat naik langsung ya dan tetap tutup di atas 665. Tutupnya kemarin di 670. Jadi lumayan 5 poin di atas support dan hari ini dia membentuk candle doji. Sepertinya besok masih bisa lanjut. Target terdekat dulu aja 700. Apakah mampu ke 720? Kalau dilihat volume hari ini kenaikannya nggak disertai volume. Jadi ya kalaupun Medco ini koreksi ya kemungkinan dia akan bergerak di range harga ini. Supportnya 665 dan resistennya 720. Jadi double topnya ini ya bisa dibilang kemungkinan nggak akan terjadi. Karena sudah di reject hari kemarin ya, dia mantul dan membuat candle yang cukup bagus walaupun volume nggak kuat ya, tapi ya tetap perlu hati-hati lah. Kalau sudah punya dari bawah, pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai kehilangan profit gara-gara berharap naik tapi dia skenario-nya ke bawah dulu ya. Mending profit taking dulu, nanti buyback di bawah, bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau trennya kelihatan masih sideways ya, di range harga ya supportnya 665 dan resistennya 720 sampai 750. Jadi seperti itu. Kalau ini dihapus ya, ini kalau saya bilang 720 ini resisten minor yang beberapa kali diuji terus jebol akhirnya dia turun. Ya bisa seperti ini support resistennya. Kalau Bapak Ibu mau langsung tarik ke atas juga nggak masalah ini dihapus. Nah ya kan terlihat juga range sideways-nya 665 sampai 750. Tapi ya kuncinya ini 720 kalau dilihat dari histori sebelumnya nih ya, yang sempat berapa kali diuji gagal ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup naik tipis 1,35% ke harga 300. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa ada di area support 300. Dan ya menurut saya karena memang belum ada buyer, belum dilirik karena kenaikan ISG juga
masih belum signifikan ya, masih di area ini, area sideways, kecuali ISG nanti sudah breakout 6100 ya siap-siap juga saham-saham yang lain akan rally. Nah, dari sementara ISG coba breakout ya kenaikannya masih terbatas, belum semuanya lah. Jadi gantian masih. Kalau dilihat juga Elsa ini yang penting sabar. Kalau Bapak Ibu yang sudah spekulasi buy di area support, yang penting nggak jebol 290, Elsa bisa di hold. Ini update terbarunya ya. Elsa selama bertahan di atas 300 aman. Kalau jebol 290 mending jual dulu. Dan target kenaikan Elsa ini 320 sampai 330. Kalau ditarik trading plan-nya ya, cut loss-nya sekitar ya, kalau mau cut loss di 286 bisa 4% dan target profitnya lumayan. 320 aja sekitar 6,8%. Kalau ke 330 sekitar 10%. Risk rewardnya masuk dan juga terlihat Elsa ini bergerak sideways ya, di range harga supportnya 300 dan resistennya 330. Kalau dilihat ISG seperti ini ya, kalau ISG breakout 6100 kemungkinan Elsa akan siap-siap naik. Jadi yang sabar, yang masih pegang sabar aja, target Elsa masih bisa naik. Jadi seperti itu. Untuk Elsa kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1055 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas masih didistribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical selama di atas 1000 nih, kalau saya bilang ya supportnya ada di 1000 sampai 1000 ya, di 1000 ya, karena 1000 targetnya kan 1100 terus 1200 bisa seperti itu. Nih kalau ditarik ketinggian 1250 sini dia ke 1200. Nah dia kenaikannya sekitar ya di 10%, jadi targetnya seperti ini. Jadi seperti ini kalau support resisten klasik untuk Pegas ya, yang ditarik garis. Kalau yang Bapak Ibu main tarik-tarik garis miring seperti ini juga ya boleh, tapi saya lebih suka seperti ini ya. Kalau buat pemula lebih simple, jadi bisa lihat kalau udah dekat resistennya jual, kalau mau ya kalau breakout pasang trailing stop kan lebih mudah, walaupun kalau mau lebih detail ya pakai tarik garis miring. Jadi seperti itu untuk Pegas. Dengan kondisi seperti ini Pegas sudah terjadi double top. Nih topnya, kalau dari neckline ke top ini udah terbayar. Seharusnya ya tinggal nunggu waktu Pegas ini. Tapi kalau memang mau reversal ya Pegas ini kalau sudah breakout 1200 baru bakal rally ya. Jadi selama di bawah 1200 ya harap sabar. Kalau yang mau simpan peluangnya lebih besar ya. Dari harga sekarang aja kalau ke 1200 ini profitnya udah 15%, apalagi kalau mampu break ke 1300 aja 24%. Jadi seperti itu ya. Yang sudah punya apalagi beli buy on support kemarin, yang penting kalau Pegas ini jebol 1000 jual aja. Jadi yang punya dari atas yang belum cut loss juga ya, hold aja selama Pegas di atas 1000. Yang penting sabar, kalau nggak mau pakai cut loss ya rugi waktu aja, tapi nggak masalah rugi waktu di Pegas ya, tinggal nunggu momentum aja ya arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Pegas ini juga volumenya sudah lumayan besar, saat koreksi juga belum kecil ya, tinggal nunggu momentum Pegas ini. Tapi tetap punya skenario ya, jangan cuma lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Skenarionya kalau jebol 1000 jual aja, menurut saya seperti itu. Tapi untuk besok kalau market mendukung, Pegas bisa rebound. Target 1100 untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BRPT yang hari ini ditutup naik 10,7% ke harga 925. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BRPT kalau dilihat memang sudah saatnya breakout ya, karena ini terlihat volume saat rebound besar, saat koreksi kecil, saat rebound besar, dan hari ini momentumnya dia breakout karena memang market mendukung. Dan juga kalau ditarik garis ya masih dalam pola downtrend, belum uptrend, tapi kondisi seperti ini kuncinya adalah 980 sampai 1000 kalau confirm breakout
BRPT bakal ready lebih tinggi, target 1100 sampai 1250. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah, tetap hold aja BRPT selama di 900. Jadi kalau BRPT ini turun dari 900, jual dulu ya. Yang punya dari bawah, kalau BRPT ini turun atau tutup di bawah 900, jual dulu. Karena sekarang BRPT itu udah di area resisten. Nih kalau dilihat dia ada resisten minornya di area 900, ini di 920. Nah, nih kan dia sempat retest trendline downtrendnya ini ya. Dia retest, gagal dan tutup. Tapi tutupnya di atas resisten ya, 920 dan tutup di 925. Nah, kalau besok dia bisa melanjutkan kenaikan, kalau saya lihat potensi lanjut karena volume besar, targetnya masih dekat ya. Mungkin ada terbatas saja naiknya. Kalaupun naik ya mungkin sekitar 50 poin, akan uji resistennya 975. Di situ ada dynamic resisten EMA 200 garis merah ini. Jadi ke situ. Nah, untuk konfirmasi memang 1000, tapi kalau BRPT ini confirm breakout 920 cukup aman. Jadi BRPT bisa bergerak sideways di area sini. Sebelum dia breakout 1000 ya, dia kemungkinan akan bergerak di range harga ini. Supportnya 920, resistennya 1000. Jadi seperti itu untuk BRPT. BRPT ini sudah masuk stop pick juga ya, 2 minggu yang lalu apa 1 minggu yang lalu. Masih di area bawah ini, beli ya baru aja mulai menikmatinya ya, profitnya. Ya selamat yang profit, dan semoga BRPT confirm breakout dan bisa kembali reversal, kembali bullish dan mematahkan pola falling wedge-nya ini. Jadi seperti itu untuk BRPT. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada TINS yang hari ini ditutup naik 4,16% ke harga 1.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS kembali ke area supportnya 1.500 yang ditarik garis ini ya. Jadi untuk TIN dengan kondisi seperti ini, dia membuat candle bullish angle pink. Sayangnya volume belum besar, tapi besok masih bisa lanjut. Kalau saya lihat target tetap sama, target swing trade untuk TIN sini 1.600. Dan kalaupun Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, ya misalnya TIN sini jebol 1.440, Bapak Ibu bisa cut loss di 1.400 atau di 1.395. Target profitnya 1.600, sekitar 6%. Risk rewardnya sama ya, 1:1. Tapi kalau TINS ini mampu breakout 1.600, itu potensi bagus. Target 1.600 sampai 2.000. Kalau ditarik memang masih downtrend nih, tapi dia udah masuk di dalam pola ascending triangle-nya. Nah, untuk konfirmasinya memang 1.600 harus di confirm breakout. Kalau confirm breakout 1.600 bakal rally ke atas untuk TINS. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu aja untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Inco yang hari ini naik 2,55% ke harga 4.420. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Inco cukup bagus karena Inco mempertahankan supportnya 4.340. Sempat breakdown kemarin, tapi kemudian hari ini breakout. Walaupun belum nggak besar, tapi masih berpotensi untuk lanjut naik karena Inco juga bergerak sideways di range harga supportnya 4.340, resistennya 4.800. Kalaupun mau spekulasi buy karena ini bergerak sideways ya, cukup menarik untuk di swing trade. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, ya cut loss-nya memang cukup dalam bagi ya, sekitar 6,48%. Cut loss-nya bisa di 4.140 sampai 4.130. Target profitnya swing trade di 4.800. Ya risk reward-nya 1:1,5 lah ya. Lumayan lah kalau untuk swing trade ya, ini cukup ideal. Jadi kalau Bapak Ibu berminat ya beli aja buat
cut lossnya misalnya di 4140 atau disesuaikan dengan strategi masing-masing dan target profitnya 4800. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Antam yang hari ini naik 2,72% ke harga 2260. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, saya mau lihat dulu harga nikel. Harga nikel cukup bagus. Hari ini melanjutkan kenaikan dan breakout lagi resisten minornya 1300. Hari ini sudah naik sekitar 1,96%. Kalau ditutup nanti malam tetap di atas ini. Jadi peluang bagus juga untuk Antam ya. Ini lihat harga Antam itu bergerak hampir sama dengan harga nikel. Saat nikel di area bottom, Antam juga di area bottom. Saat nikel rebound, Antam pun rebound ya. Jadi kalau dilihat peluang Antam memang ada gap kecil. Antam ditutup kemarin di 2200, hari ini open gap up. Low-nya ada di 220. Jadi ya bisa aja Antam besok kalaupun market nggak mendukung, dia koreksi dulu untuk menutup gap atau membuat ekor kemudian dia rebound. Karena target Antam minggu ini ya potensinya naik. Targetnya 2400 sampai 2440. Kalau saya lihat ya seperti itu. Nih, targetnya 2400 saja dulu. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang untuk tren jangka pendek ya, untuk swing trade minggu ini mungkin dapat bisa 2400. Cut loss-nya di bawah 2190, bisa cut loss di 2140 atau 2130. Itu sekitar 5%, risk rewardnya hampir sama 1:1. Kalau tertarik boleh aja ya, karena sudah di area support untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Kalau ditarik juga garis dari atas ke bawah ya, ini masih proses juga ya Antam ya, masih dalam pola Bollinger Bands. Memang momentumnya kalau sekali lagi compim breakout 2400 itu bisa mematahkan pola Bollinger Bands-nya dan bakal rally. Antam target selanjutnya 2680 dan kemungkinan Antam kalau breakout dari pola Bollinger Bands-nya ini Antam bergerak lagi di area 2400. Jadi 2400 ini bisa menjadi support kuat Antam nanti kalau mampu compim breakout dari pola Bollinger Bands-nya ini. Jadi seperti itu untuk Antam. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga terus cuan.